Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesya Dina Fadila dengan NIM 18231093. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Penerapan Model Inquiry Terbimbing Berbasis Kearifan Lokal Terhadap Kompetensi Siswa Kelas 7 SMP pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Febrianto MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, pembahasan dari proposal penelitian yang saya lakukan ini, yang pertama ada bab 1, di mana pada bab 1 terdapat pendahuluan, dan bab 2 terdapat kajian pustaka, dan bab 3 terdapat metodologi penelitian. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada bab 1 dari penelitian yang saya lakukan. Di sini, bab 1 ini terdapat latar belakang diajukannya judul penelitian tersebut. Penelitian ini dilatar belakangi dikarenakan oleh dampak COVID-19 yang melanda hampir seluruh wilayah di dunia, termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, sesuai protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh WHO, pembelajaran tidak bisa dilakukan sebagaimana biasanya. Hal ini dipertegas oleh surat edaran oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan atas diberlakukannya pekerjaan dan belajar dari rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Oleh sebab itu, diperlukannya pembelajaran yang dapat memberikan desain lebih autentik melalui tantangan, di mana peserta didik berkolaborasi untuk menciptakan solusi dan memecahkan masalah pembelajaran. Oleh sebab itu, sangat diperlukannya model pembelajaran yang membimbing siswa di masa pandemi seperti saat ini. Meskipun belajar dari rumah, dengan menerapkan model pembelajaran inquiry terbimbing, di mana inquiry terbimbing ini merupakan model pembelajaran penemuan, di mana sistem pembelajaran ini siswa dianggap sebagai penemu meskipun tetap dibimbing oleh guru dari jarak jauh. Dan di dalam penelitian yang saya lakukan, saya juga menerapkan kearifan lokal di dalamnya, di mana kearifan lokal ini merupakan hasil atau buah dari kebiasaan dari masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus. Dan dalam pembelajaran ini, siswa diminta untuk mengenali kearifan lokal di tiap-tiap daerahnya, di mana pada pembelajaran ini, siswa diminta untuk melakukan praktikum sederhana yang dilakukan di rumah, untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang kebudayaan dan kearifan lokal di daerahnya. Di sini saya mengambil materi pada kelas 7, yaitu materinya klasifikasi materi dan perubahannya, dan di mana materi ini sangat berhubungan erat dengan kearifan lokal di Indonesia, terutama Sumatera Barat, Minangkabau. Itulah yang melatar belakangi saya mengambil judul penelitian tersebut, agar para siswa meskipun belajar dari rumah tetap efisien dalam pembelajaran dan dapat meningkatkan juga pengetahuan tentang daerahnya masing-masing, agar pembelajaran lebih mengesankan dan dapat diingat dalam jangka waktu yang lebih lama. Baiklah, selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama di mana sistem pembelajaran yang masih monoton. Selanjutnya, proses pembelajaran yang pasif dan kurang berkesan. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran yang belum menunjang kreativitas dan berpikir kritis siswa. Selanjutnya, masih rendahnya pengetahuan siswa tentang kearifan lokal yang ada di sekitarnya. Dan selanjutnya di sini batasan masalah dari penelitian yang saya lakukan, yaitu pada model pembelajaran inquiry terbimbing berbasis kearifan lokal, dan materi yang dikembangkan pada penelitian ini yaitu materi klasifikasi materi dan perubahannya yang terdapat di kelas 7 semester 1. Dan penelitian yang saya lakukan merupakan penelitian yang dilakukan di SMPN 5 Kota Solo. Baiklah, di sini ada rumusan masalah dari penelitian yang saya lakukan. Yang pertama, bagaimana keterlaksanaan model pembelajaran inquiry terbimbing berbasis kearifan lokal dalam proses pembelajaran. Dan selanjutnya, bagaimana respon siswa terhadap model pembelajaran inquiry terbimbing berbasis kearifan lokal dalam proses pembelajaran. Dan apakah terdapat perbedaan antara kemampuan siswa yang diajar dengan model pembelajaran inquiry terbimbing dengan berbasis kearifan lokal dengan siswa yang tidak diajar dengan kearifan lokal.
Baiklah, di sini tujuan dari penelitian yang saya lakukan yaitu untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran dengan penerapan kearifan lokal dalam proses pembelajaran. Dan selanjutnya untuk dapat mengetahui perbedaan kemampuan antara siswa yang diajar dengan menggunakan model inquiry terbimbing berbasis kearifan lokal dengan siswa yang tidak diajarkan dengan berbasis kearifan lokal. Dan untuk dapat mengetahui respon siswa terhadap penerapan model inquiry terbimbing berbasis kearifan lokal dalam proses pembelajaran. Baiklah, di sini ada beberapa manfaat dari penelitian yang saya lakukan. Di sini manfaat bagi siswa dapat memotivasi siswa agar belajar lebih baik dan mampu mengkaitkan konsep yang dalam pembelajaran IPA dengan fenomena-fenomena yang berkembang di dalam masyarakat. Sedangkan bagi sekolah dapat memberikan informasi tentang sejauh mana keefektifan model pembelajaran inquiry terbimbing berbasis kearifan lokal dalam proses pembelajaran IPA. Sedangkan bagi peneliti, dapat menerapkan inquiry terbimbing berbasis kearifan lokal dalam proses pembelajaran IPA dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu kajian pustaka. Di dalam kajian pustaka terdapat kajian teori. Kita masuk ke kajian teori. Yang pertama, model pembelajaran inquiry terbimbing. Menurut Sagala tahun 2010, penerapan inquiry merupakan pendekatan mengajar yang berusaha meletakkan dasar dan pengembangan cara berpikir ilmiah. Pendekatan ini menempatkan siswa lebih banyak belajar sendiri dan mengembangkan kreativitasnya dalam memecahkan masalah. Dan dalam pembelajaran ini, guru hanya memandu pada proses pembelajaran. Dan selanjutnya tahapan inquiry. Tahapan inquiry atau pembelajaran inquiry terdiri dari yang pertama merumuskan masalah, selanjutnya mengajukan hipotesis, selanjutnya mengumpulkan data dan menguji data. Selanjutnya yaitu membuat kesimpulan. Baiklah, di sini ada kelebihan dari model pembelajaran inquiry menurut Gurlo pada tahun 2004, di mana kelebihan dari model inquiry yang pertama yaitu dapat memperoleh keterampilan secara ilmiah. Di sini selanjutnya anak dapat berkembang dan berkreativitas dengan cara memanfaatkan berbagai ilmu yang ada di sekitarnya. Selanjutnya dapat belajar secara mandiri dan lebih memahami hal-hal yang mendasar. Selanjutnya, memperoleh sikap ilmiah terhadap ilmu pengetahuan dan menerimanya secara tentatif. Baiklah, selanjutnya di sini ada pembelajaran tematik berbasis kearifan lokal. Pembelajaran tematik terpadu berbasis kearifan lokal ini mengajarkan siswa untuk belajar mulai dari lingkungan terdekat yang bersifat konkret ke jauh. Integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran tematik terpadu dapat melestarikan potensi-potensi daerah dan mempertahankan ekstensi kearifan lokal. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap kearifan lokal dapat mengajarkan siswa untuk suatu pembelajaran hidup sehingga dapat membentuk karakter siswa. Materi esensial dari penelitian ini yaitu materi yang digunakan adalah materi kelas 7 semester 1, yaitu klasifikasi materi dan perubahannya, dengan kompetensi dasar yaitu KD 3.3, menyebutkan konsep campuran dan zat tunggal atau unsur dan senyawa, sifat-sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Dan KD 4.3 yaitu menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia, atau pemisahan campuran. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Di sini ada desain penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian eksperimen dengan jenis penelitian kuasi eksperimen atau eksperimen semu, dan rancangan penelitian yaitu non-equivalent control group design.
Baiklah, selanjutnya tempat dan waktu penelitian yang saya lakukan yaitu di SMPN 5 Kota Solo pada semester genap tahun ajaran 2021-2022. Baiklah, di sini populasi dan sampel dari penelitian yang saya lakukan yaitu populasinya seluruh siswa kelas 7 SMPN 5 Kota Solo, dan sampelnya terdiri dari dua kelas yaitu kelas 71 sebagai kelas eksperimen dan kelas 72 sebagai kelas kontrol. Baiklah, di sini teknik pengumpulan data dari penelitian yang saya lakukan yaitu berupa observasi, angket, dan tes data. Itulah penampilan dari proposal yang saya ajukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.